Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat dan ikan-ikan hias yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara agar air akuarium kalian itu tetap selalu bening, bersih, dan kristal clear. Jadi ada beberapa hal yang harus teman-teman rutin lakukan dan terapkan di akuarium kalian sehingga air akuariumnya tetap selalu bening, bersih, dan kristal clear. Karena kalau misalnya air akuarium kita jernih, bersih, dan kristal clear, tentu kita akan semangat terus ya pelihara ikan mas kokinya. Jadi yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menggunakan media filter mekanis yang berlapis dan terus jaga kebersihannya. Nah, berlapis di sini seperti yang saya sering jelaskan adalah susunan media filternya dari yang paling jarang ke paling rapat. Seperti yang saya gunakan itu jaring nelayan 2 lapis, kemudian busa biofoam, grand wall 2 lapis ya, yang warna hijau, kemudian baru kapas putih. Usahakan media filter mekanis ini jangan sampai kerendam, terutama untuk kapas putihnya, karena kalau kapas putihnya kerendam itu kotorannya akan menyebar dan kotoran itu bisa masuk ke media filter biologisnya. Jadi usahakan media filter mekanisnya jangan sampai kerendam. Nah, saya ulangi, susunan media filter mekanis yang berlapis dan terus dijaga kebersihannya. Media filter mekanis yang berlapis tadi itu lebih maksimal dalam menyaring kotoran ya, dari yang kasar dan halus sedikit banyak tersaring di jaring nelayan, kemudian biofoam, baru ke grand wall, baru kapas putih teman-teman. Kemudian kebersihannya harus selalu dijaga ya. Kalau teman-teman tidak ada kesibukan, bisa 3 hari sekali dibersihkan atau 1 minggu sekali, wajib sekali dibersihkan teman-teman, supaya kinerja filtrasi mekanis kita itu tetap terjaga dan maksimal menyaring kotoran. Kemudian yang kedua yaitu media filter biologis yang kita gunakan di akuarium ikan mas koki itu harus memadai ya, sesuai dengan kebutuhan ikan mas koki. Kalau misalnya kalian punya tank di bawah 1 meter menggunakan top filter, usahakan di setiap chamber top filternya itu terisi media filter biologis dan full ya, full sebatas ketinggian air di setiap chambernya. Misal tinggi air di chamber top filter kalian segini, berarti media filter biologisnya harus penuh ya, sebatas tinggi air tadi, supaya lebih maksimal dalam memproses amoniak yang ada di akuarium kita teman-teman. Kalau pengguna subfilter sama saja ya, jadi setiap chamber itu harus diisi media filter biologis ataupun media kimiawi ya, kalau mau pakai kimiawi, atau terakhir mau pakai lampu UV ya nggak masalah. Yang penting di media filter biologisnya itu harus maksimal ya, semua chamber harus terisi penuh. Jangan misalnya ketinggian air segini kalian isi media filternya setengah dari ketinggian air, kalau menurut saya itu kurang maksimal ya. Jadi tidak harus juga kita menggunakan subfilter untuk menjernihkan air akuarium ikan mas koki. Kalau kalian pakai top filter, rutin saja membersihkan media filter mekanis dan maksimalkan isian chambernya, setiap chamber semua terisi dan setinggi ketinggian air di setiap chambernya, itu menurut saya sudah maksimal teman-teman ya. Tinggal kita sesuaikan saja jumlah ikan yang kita pelihara. Kalau misalnya terlalu banyak juga repot juga untuk membersihkan mekanis, dan kualitas airnya cepat sekali menurun. Jadi sesuaikan. Kalau misalnya ikan mas koki itu butuh 30 liter air per 1 ikan, kalau akuarium kita 100 liter ya kita cukup pelihara 3 ekor ikan mas koki saja. Jadi maksimalkan media filter biologisnya supaya kinerja dari mekanisnya sudah bagus dan biologisnya juga sudah bagus untuk memproses amoniak yang ada di akuarium kita. Kemudian yang ketiga yaitu rutin ganti air setiap minggu ya. Jadi kalau setiap minggunya kita ganti 50% untuk pengguna top filter. Kalau misalnya pakai sub filter, ikan yang dipelihara juga tidak terlalu banyak, bisa 20-30%. Nah, pergantian air ini diikuti dengan pembersihan media filter mekanis ya teman-teman ya. Dibersihkan sebersih mungkin supaya kinerja filternya lebih baik ya. Kemudian juga untuk media filter biologis itu tidak perlu dibersihkan setiap minggu ya teman-teman, karena kalau kita bersihkan setiap minggu maka bakteri baik yang untuk memproses amoniak yang ada di air akuarium kita akan mati teman-teman kalau kita bersihkan setiap minggu.
Kemudian yang keempat yaitu menggunakan kapasitas pompa sesuai dengan kebutuhan akuarium kita. Kalau misalnya pengguna top filter biasanya untuk menentukan pompa yang kita gunakan adalah menghitung volume air di akuarium kita. Kalau untuk teman-teman yang belum tahu cara menghitung volume air di akuarium kita, cukup dengan panjang akuarium kita dikali lebar akuarium dikali tinggi akuarium kita. Nanti dapat hasilnya dibagi 1000 teman-teman. Nah, itulah hasil berapa liter yang ada di akuarium kalian. Nah, kalau untuk menentukan besaran pompa yang kita gunakan di akuarium, kita bisa menentukan seperti ini teman-teman. Panjang akuarium kali lebar akuarium kali tinggi akuarium, dapat hasilnya dibagi 1000, dapat hasil dibagi 1000 kemudian dikali 8, atau yang lebih bagus dikali 10 teman-teman. Kalau dikali 8 itu standarnya. Misalnya kalian dapat dikali 8 nya tadi misalnya 1600, artinya 1600 liter per jam yang kalian gunakan di akuarium kalian. Nah, kemudian kalau misalnya lebih bagus itu dikali 10, misalnya dapat 1600, kalian misalnya dikali 10 dapatnya 2000, artinya 2000 liter per jam. Tapi ini sedikit tips dari saya ya teman-teman ya. Biasanya kekuatan pompa itu tidak real di 1600 misalnya ya, karena akuarium kalian butuhnya 1600, kalian beli 1600, biasanya ya kekuatan pompa itu lebih turun teman-teman dari keterangannya di situ. Jadi kita beli yang lebih besar, misalnya butuhnya 1600, kita beli yang 1800 atau 2000. Nah, kalau untuk besaran pompa yang saya amati dari teman-teman saya penghobi, di ukuran 60 cm x 40, lebarnya 40, itu biasanya menggunakan pompa 1800 liter per jam. 70 kali 40 tinggi 40 biasanya menggunakan 1900 sampai 2000 liter per jam. 80 cm biasanya 80 kali 40 tinggi 40 biasanya menggunakan 2100 sampai 2300 liter per jam. Itu yang saya amati dari teman saya penghobi ya. Kemudian untuk 1 meter lebar 40 tinggi 40 biasanya menggunakan 2500 liter per jam teman-teman. Nah, kalau misalnya kita meleset sedikit ya, misalnya menggunakan 2000 itu sudah bagus, tinggal kita sesuaikan dengan ikan yang kita pelihara. Misalnya tank 1 meter lebar 40 tinggi 40 pakai 2000 liter per jam itu sudah bisa ya, tapi kita sesuaikan ikan yang kita pelihara. Kalau terlalu banyak juga kotorannya susah tersedot teman-teman. Jadi itu ya, gunakan pompa sesuai dengan kebutuhan akuariumnya. Bagaimana dengan penggunaan sump filter seperti ini ya? Kalau sump filter, kalau menurut saya, patokan saya, lihat chambernya teman-teman. Kalau misalnya chambernya besar seperti yang ini ya, di akuarium 150 cm ini, rata-rata menggunakan pompa di 4000, 5000 sampai 7000 liter per jam. Cuma di sini saya menggunakan overflow, batasnya 5000 liter per jam. Jadi di sini saya menggunakan pompa yang ada saja, 4000 liter per jam, itu sudah lumayan bagus. Tinggal saya sesuaikan ikan yang saya pelihara, jangan terlalu banyak, jadi kotorannya cepat tersedot dan juga air akuarium saya tetap selalu bening teman-teman. Yang kelima yaitu kalian pelihara ikan mas koki itu jangan terlalu banyak. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan top filter, mau pelihara ikan mas koki banyak, tentu ada beberapa hal juga yang harus teman-teman terapkan ya, yaitu rutin untuk membersihkan media filter mekanis dan pergantian airnya usahakan 3 hari sampai 4 hari sekali teman-teman. Karena menurut pengalaman saya sendiri ya, menggunakan top filter dengan pelihara ikan mas koki banyak ya, lebih dari 10 ekor misalnya di satu akuarium di ukuran misalnya 80 sampai 1 meter, biasanya kualitas airnya cepat menurun. Nah, itu diimbangi dengan perawatan yang rutin saja teman-teman ya, dengan rutin ganti media filter mekanis atau dibersihkan dan ganti airnya lebih rutin saja. Nah, di sini supaya air akuarium kita itu tetap bening, kita pelihara ikan mas koki jangan terlalu banyak. Sesuaikan dengan kapasitas air yang ada di tank akuarium kita. Misalnya 100 liter ya, kita pelihara 3 ekor saja. Kalau mau banyak ya tentu akuariumnya harus besar teman-teman. Karena kalau tidak besar akuariumnya, pertumbuhan ikan mas kokinya juga lambat. Kalau misalnya kita paksakan pelihara banyak, tentu perawatannya akan menyulitkan kita ya, merepotkan kita, rutin ganti air, kemudian juga media filter mekanisnya juga harus rutin. Jadi sesuaikan ikan yang kita pelihara ya, jangan terlalu banyak. Kalau misalnya teman-teman mau banyak pelihara,
beli tank yang lumayan besar, kemudian media filter mekanisnya juga banyak, pakai filtrasinya sam filter, media filter biologisnya juga banyak, mengimbangi kotoran ikan yang tersedot, kemudian amonia yang ada di air akuariumnya ya, dengan media filter biologis yang banyak. Yang keenam, yang terakhir, yaitu kasih makan ikan mas koki itu jangan berlebihan, sedikit tapi habis dimakan ikan mas koki. Jadi kita sesuaikan dengan ikan yang kita pelihara ya, jangan terlalu banyak. Karena ada juga beberapa penghobi yang beranggapan dengan kasih makan ikan banyak sekali, kasih itu misalnya ikannya 5 ekor, kita kasih yang mungkin terlalu banyak, jadi beranggapan bahwa ikan itu makannya banyak, dia cepat besar. Sebenarnya salah seperti itu teman. Pemberian makan ikan mas koki untuk grooming biasanya itu sering saja mengasih makan ikan mas kokinya, tapi dengan takaran sekali kasih itu langsung habis teman-teman, jangan sampai bersisa peletnya. Karena kalau peletnya bersisa itu bisa jadi amonia dan membuat ikan kita terkena penyakit. Dan pelet yang tidak habis dimakan ikan mas koki akan melebur dengan air, sehingga air akuarium kita cepat berkabut teman-teman. Jadi kasih makan ikan mas kokinya sedikit tapi habis dimakan ikan mas koki. Kalau teman-teman kasihnya manual, tidak pakai food timer, sedikit ya, dirasa ikan mas koki itu semuanya kebagian, udah jangan dikasih lagi ya. Nanti jarakin 30 menit atau 1 jam baru dikasih lagi. Kalau kalian pakai food timer, ya setel food timernya sedikit tapi habis dimakan ikan mas koki. Sesuaikan dengan ikan yang kalian pelihara ya. Nah, seperti saya ini ya menggunakan food timer, ikan yang di dalam tank ini cuma 5 ekor. Saya membuka ikan di food timer itu ada gearnya ya, gear untuk membuka lubang untuk membuang pelet itu saya setel di nomor 2 teman-teman. Jadi jatuhan peletnya tidak terlalu banyak, sekali makan habis oleh ikan mas kokinya. Nanti di 2 jam kemudian baru berputar lagi food timernya, jatuh lagi peletnya. Jadi untuk tank saya di belakang ini saya kasih 6 kali sehari teman-teman, karena tidak pada saat grooming ini ya. Kalaupun grooming itu saya kasih sedikit ya, misalnya 3 ekor ikan mas koki yang saya grooming di tank 1 meter, biasanya di setelnya yang paling awal teman-teman ya, di gearnya itu. Jadi pelet yang jatuh sedikit tapi kasih makannya juga 10 kali sehari. Jadi tetap airnya tetap bening karena pelet yang saya kasih itu sedikit habis dimakan ikan mas koki, kemudian berlanjut lagi di 1 jam kemudian. Nah itu ya teman-teman ya, kasih makan ikan mas koki jangan terlalu banyak, sedikit tapi habis dimakan ikan mas koki. Itu dipastikan air akuarium kalian akan tetap selalu bening. Kemudian yang tidak kalah penting untuk teman-teman penghobi ikan hias mas koki, baik itu pengguna top filter, filter belakang, filter samping, filter bawah, semuanya itu harus dirawat dengan rutin ya. Pergantian media filter mekanis atau dibersihkan itu rutin dilakukan. Kemudian pergantian air itu harus rutin juga dilakukan, sehingga air akuarium kita itu tetap bertahan kejernihan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya filtrasi yang bagus, sudah kita merawatnya malas, maka air akuarium kita tidak akan bening, sulit bening, dan kotoran juga susah tersedot oleh filtrasi di akuarium kita. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang bagaimana cara menjaga kejernihan air akuarium ikan mas koki. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun menyangga apa yang saya sampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Ingat, saya sini berbagi dengan pengalaman saya sebagai penghobi ikan hias mas koki. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya, agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias.